Cash ratio ialah mencerminkan posisi keuangan perusahaan dengan membandingkan kas dan setara kas terhadap kewajiban dan hutang jangka pendeknya, seperti gaji tetap karyawan dan hutang yang jatuh temponya, yang kurang dari 1 tahun. Tujuan dari perhitungan cash ratio ini adalah untuk mengukur tingkat keamanan likuiditas suatu perusahaan. Dengan mengetahui tingkat cash ratio-nya, maka manajemen perusahaan mendapatkan ide dan solusi untuk permasalahan finansial perusahaan. Selain itu, tujuan dari cash ratio ini agar perusahaan mengetahui seberapa banyak dana tak bergerak yang dimiliki, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal dan lebih efisien. Adapun rumus untuk menghitung cash ratio ini adalah cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan kewajiban jangka pendek. PT Citra Mulia Arwana Tbk merupakan industri yang telah berdiri sejak lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini berlokasi di daerah Huringinanum, Gresik. Perusahaan ini bergerak di bidang industri manufaktur, produksi keramik dengan berbagai kriteria desain melambangkan ciri khas corak batik Indonesia. PT Citra Mulia Arwana Tbk adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ARNA. Arna memproduksi ubin keramik dengan 2 merek yang berbeda, yaitu Arwana untuk melayani segmen pasar menengah ke bawah dan Uno untuk merebut segmen pasar menengah ke atas. Selanjutnya, kita masuk pada penelitian cash ratio, di mana kita membandingkan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendeknya. Datanya dapat kita ambil dari laporan keuangan perusahaan yang terkait, yaitu Arna. Langsung saja kita buka laporan keuangannya Arna pada tahun 2021. Pada bagian laporan posisi keuangan di aset. Nah, di sini kas dan setara kasnya itu sebesar Rp602.550.379.682. Lalu kita bandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya ini kita dapat lihat di bagian total liabilitas jangka pendek. Di sini tertera sebesar Rp644.446.106.477. Hasilnya adalah 0,9968. Lanjut ke tahun 2022, kita lihat lagi data pada laporan keuangannya. Kas dan setara kasnya sebesar Rp430.507.463. Dan total kewajiban jangka pendeknya adalah sebesar Rp688.904.904.063. Maka cash rasionya sebesar 0,6391. Kemudian lanjut pada tahun 2023, kas dan setara kasnya sebesar Rp444.939.606. Kemudian untuk kewajiban jangka pendeknya adalah sebesar Rp656.510.074. Maka cash rasionya adalah 0,6758. Nah, karena rasio kas yang baik adalah sama dengan atau lebih besar dari 1, maka perusahaan Arna dalam 3 tahun tersebut tidak dapat dikatakan baik dalam perhitungan cash ratio. Jika rasio kasnya ini kurang dari 1, maka perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya.
Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Fitria Nur Afifa, NIM 22821300014. Nah, di sini giliran Fitria untuk menjelaskan sektor industri, salah satunya itu SPTO atau Surya Pertiwi Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil Surya Pertiwi Tbk. PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk sanitari dan furniture. Nah, PT Surya Pertiwi Tbk didirikan dengan nama PT Surya Nusantara pada tanggal 5 Juli 1978 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 6 Desember 1978. Nah, di sini ada ruang lingkup usaha. Nah, Surya Pertiwi Tbk bergerak di bidang industri sanitari porselen, industri furniture dari kayu, industri furniture lainnya, pengerjaan lantai, dinding, peralatan sanitari, dan plafon. Selain itu, perusahaan juga bergerak di bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Nah, fokus utama saat ini, kegiatan usaha SPTO berfokus pada distribusi produk-produk kamar mandi dan peralatan dapur. Perusahaan mendistribusikan produk-produk dari 9 merek, yaitu Toto, Villeroy & Boch, Geberit, Stiebel Eltron, Franke, Caldewey, Eco, Jacuzzi, dan W Atelier. Dengan demikian, PT Surya Pertiwi Tbk merupakan distributor tunggal Toto Jepang di Indonesia, serta mendistribusikan produk-produk dari merek lain, seperti yang tadi disebutkan. Nah, perusahaan ini terus berkembang dan beroperasi dengan fokus pada distribusi produk sanitari dan furniture. Setelah menjelaskan profil perusahaan Surya Pertiwi atau SPTO, maka saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai analisis cash ratio SPTO dari tahun 2021 hingga 2023. Nah, rumus cash ratio itu apa? Nah, rumusnya itu kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban. Nah, pada perhitungan cash ratio pada tahun 2021 dilihat pada laporan keuangan, kas dan setara kasnya itu senilai 423 miliar 69 juta 117.798 dan dibagi dengan kewajibannya itu senilai 792 miliar 813 juta 597.840 sehingga menghasilkan 0,5336 atau 53,36%. Nah, selanjutnya perhitungan cash ratio pada tahun 2022. Nah, bisa dilihat pada laporan keuangan 2022, kas dan setara kasnya itu senilai 188 miliar 557 juta 276.915, sedangkan kewajibannya senilai 791 miliar 69 juta 117.798 yang menghasilkan 0,23835 atau 23,84%. Nah, kemudian perhitungan cash ratio pada tahun 2023. Nah, bisa dilihat lagi pada laporan keuangan 2023 bahwa kas dan setara kasnya itu senilai 168 miliar 882 juta 19.914 dan dibagi dengan kewajibannya itu senilai 789 miliar 166 juta 654.793 yang menghasilkan 0,2140 atau 214%. Nah, bisa disimpulkan dari tahun ke tahun, jadi secara keseluruhan cash ratio SPTO menunjukkan kondisi likuiditas yang memburuk, yang kurang baik dari tahun ke tahunnya.
dengan nilai di bawah 0,5 yang mengindikasi potensi risiko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi investor dan manajemen perusahaan untuk memperbaiki posisi kas dan likuiditas di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan menganalisis atau menghitung cash ratio dari perusahaan KDSI dengan membandingkan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek. Angkanya dapat kita ambil dari laporan keuangan perusahaan KDSI tahun 2021, 2022, dan 2023. Di tahun 2021, kas dan setara kasnya senilai 80 miliar 725 juta 431.351, sedangkan kewajiban jangka pendeknya senilai 429 miliar 460 juta 722.43. Pada tahun 2022, kas dan setara kasnya senilai 48 miliar 717 juta 357.334. Sedangkan kewajiban jangka pendeknya senilai 338 miliar 942 juta 106.575 yang dihasilkan cash rasionya 0,143. Dan pada tahun 2023, kas dan setara kasnya senilai 70 miliar 516 juta 274.539. Sedangkan kewajiban jangka pendeknya senilai 211 miliar 228 juta 716.990 yang dihasilkan cash rasionya 0,333. Cash ratio yang baik adalah rasio yang sama dengan 1 atau lebih dari 1. Maka KDSI dalam 3 tahun tersebut dapat dikatakan tidak baik dalam perhitungan cash ratio. Jika cash ratio kurang dari 1, artinya perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. PT Bukaka Teknik Utama Tbk BUKK atau Bukaka didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978 sebagai bengkel kendaraan bermotor kecil, memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera, PT Bukaka Energi, PT Bukaka Forging Industri, PT Bukaka Mega Investama, PT Bukaka Minyo Industri. Perusahaan melakukan IPO pada tanggal 29 Juni 2015. Bersama anak perusahaannya, perusahaan mengelola 9 unit bisnis, yaitu Menara Baja, Jembatan Baja, Jembatan Penyeberangan, Peralatan Minyak dan Gas, Jasa Minyak dan Gas, Peralatan Konstruksi Jalan, Kendaraan Tujuan Khusus, Galvanis, dan Pembangkit Listrik. Kantor utama dan fasilitas manufaktur berlokasi di kawasan industri Bukaka, Jalan Raya Narogong, Bekasi, kilometer 19,5, Cilengsi, Bogor. Berikut ini adalah sumber data berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dicatat dalam ribuan. Di sini ada akun kas dan setara kas pada tahun 2023 sebesar 504.103.549 dan pada tahun 2022 sebesar 513.535.195. Kemudian ada data liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 yang dicatat dalam ribuan.
Nah, kita ambil data total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar 1.932.999.447 dan pada tahun 2022 sebesar 1.791.592.729. Selanjutnya ada sumber data laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2020 yang dicatat dalam ribuan. Kas dan setara kas yaitu sebesar 586.852.180.000. Selanjutnya ada data total liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 yang dicatat dalam ribuan sebesar 1.074.084.342. Setelah data terkumpul, kita masukkan ke dalam tabel sehingga menjadi seperti ini. Nah, perlu diingat, dalam sumber data tadi itu berbentuk ribuan. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan nolnya 3 kali atau dikali ribuan. Berikut ini komparasi data rasio kas pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk BUKK. Pada tahun 2021, akun kas dan setara kas sebesar 586.852.180.000 dan total liabilitas lancar sebesar 1.764.084.342.000 sehingga diperoleh rasio kas sebesar 33,27%. Pada tahun 2022, akun kas dan setara kas sebesar 513.535.195.000 dan total liabilitas lancar sebesar 1.791.592.729.000 sehingga diperoleh rasio kas sebesar 29,15%. Pada tahun 2023, akun kas dan setara kas sebesar 504.103.549.000 dan total liabilitas lancar sebesar 1.999.447.000 sehingga diperoleh rasio kas sebesar 26,08%. Kesimpulannya, berdasarkan data berikut disimpulkan pada perusahaan PT Bukaka Teknik Utama Tbk BUKK belum memiliki rasio kas yang baik karena selama 3 tahun terakhir masih di bawah 1 atau 100%. Namun rasio kas terbesar itu pada tahun 2021 sebesar 33,27%. Kesimpulan secara keseluruhan, berdasarkan analisis rasio kas di sektor industri, hampir semua perusahaan berada dalam posisi yang kurang baik karena di bawah 100%. Hanya satu perusahaan yang mampu hampir mencapai 100%. Itu pun hanya satu periode tahunan. Perusahaan Arwana Citra Mulia Tbk atau dengan kode saham ARNA menjadi perusahaan dengan rasio kas paling baik karena menjadi yang paling tinggi di antara yang lain dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021 menjadi yang tertinggi dari seluruh periode, yaitu mencapai angka 99,69%.